Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bapak ibu-ibu yang menyaksikan kajian ini, semoga Allah selalu senantiasa melindungi kita, menolong kita, menjaga kita dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka menuju jannahnya, ridhonya. Kajian kita yang terhenti beberapa pekan, alhamdulillah kita dapat lanjutkan ya setelah ba'da Ramadan, lalu Idul Adha, dan sekarang insyaallah lancar ya begitu. Adapun tema kita pada saat ini adalah buah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Buah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Saya telah siapkan beberapa subtopik, yaitu satu, peringatan dari Allah Azza wa Jalla untuk taat kepadanya dan jawaban orang beriman. Ya. Peringatan dari Allah Azza wa Jalla untuk taat kepadanya dan jawaban orang beriman terhadap peringatan ini. Kedua, ketaatan itu harus dengan ilmu. Ya. Tidak taat semata tanpa ilmu. Padahal ketaatan tanpa ilmu membahayakan buat dirinya, diri orang tersebut. Ketiga, hamba yang taat adalah yang mengamalkan ilmunya. Ya, taat dengan ilmu, sudah punya ilmu, amalkan ilmunya. Ya, begitu. Keempat, beberapa bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ada bentuk-bentuknya ketaatan itu. Ya, bisa dilihat. Kelima, manisnya ketaatan menjaga lisan. Ini spesifikasi untuk lisan kali ini. Ketaatan itu banyak. Tapi ada ketaatan yang manisnya sudah terlihat di muka bumi ini, yaitu manisnya buah ketaatan menjaga lisan. Keenam, memetik buah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini akhir dari pembahasan kita. Wallahu alam, apakah sempat dalam pertemuan satu kali ini? Kita coba nanti insyaallah. Mungkin kita ringkas-ringkas saja. Pertama, Allah berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka dengan mengingat Allah dan kebenaran yang diturunkan? Ya, Allah bertanya, ya, kapan? Terus lalai, kapan? Ya, alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha qulubuhum. Ya, belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka dengan mengingat Allah dan kebenaran yang diturunkan, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Ada kisah, tapi ini didoifkan ya, tentang seorang ulama penjahat tapi jadi ulama besar ya. Dia mengintai seorang wanita di atas genteng, lalu wanita itu sedang membaca ayat ini, lalu dia tobat jadi ulama besar. Tapi wallahu alam kebenarannya, saya nggak berani ucapkan itu. Tapi intinya seseorang yang masih ada iman di hatinya, kalau mendengar ayat ini akan kembali. Ya, begitu. Kecuali memang sudah keras hatinya.
wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amdu faqasat qulubuhum katsirun minhum fasiqun. Dan janganlah mereka menjadi seperti orang yang sebelumnya yang telah diberikan Alkitab. Masa yang panjang mereka lalui dengan kelalaian sehingga hati mereka pun mengeras, dan banyak sekali di antara mereka itu menjadi orang-orang fasik. Fasik yang yakhruj minal millah, keluar dari millah. Fasik itu ada dua. Ada fasik yang tidak keluar dari millah, dari agama. Ada yang fasik yang keluar dari millah, ya, dari din, ya. Dan janganlah mereka menjadi seperti kita, tidak boleh seperti orang-orang yang sebelum kita, yaitu ahlul kitab. Diberi masa yang panjang, diturunkan nabi, beberapa nabi, tapi mereka lalai. Mereka lalui masa yang panjang itu, tapi mereka lalai. Mereka kesampingkan kitab-kitab wahyu Allah, sehingga hati mereka pun mengeras. Hati-hati kalau kita biasa menolak, ini ayat belum sanggup kita, terus begitu. Hadis juga, ya hadis ini, hati-hati, lama-lama hati mengeras. Dan banyak sekali di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik, ya. Setelah hati menjadi mengeras, wa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Fasik di sini kalau sampai rusak, sampai meninggalkan Islam, menghina Islam, nyeleneh terhadap hukum Islam, ajaran Islam, dia bisa yakhruj minal millah tanpa dia sadari, ya, begitu. Ada tulisan di sini agak bagus, ya, pertanyaannya, apakah belum tiba waktunya bagi kita untuk mengisi hari-hari kita dengan bacaan Al-Qur'an dan mentadaburinya? Kalau nggak ada waktu, kapan lagi? Belum waktunya kah sekarang? Nunggu tidak sibuk? Pasti sibuk terus. Ada orang bisnis nunggu bisnisnya sepi, padahal dia nggak mau bisnisnya sepi. Lalu berarti yang nggak mau berzikir nanti, ya. Atau orang yang kerja nunggu diberhentikan atau nunggu pensiun, nggak akan sempat nanti. Sudah pensiun mikirin lagi, ya, bayar ini dan bayar itu. Atau kita akan membiarkan hati ini mengeras tanpa siraman ayat-ayatnya dan paduan ajaran nabinya. Kalau hati jauh dari ayat Quran, baik menghafal, mentadaburi, ya, membacanya, mentadaburi, mengamalkan, nanti hati itu qasat qulubuhum, hatinya keras, begitu. Wahai manusia, sungguhnya Allah sangat menyayangi diri kalian. Oleh sebab itu, Allah turunkan Al-Quran bagi kalian untuk dipelajari, bukan untuk dicampakkan. Ba'da Ramadan, mungkin diantara kita, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai tidak pernah nyentuh Quran, baik yang di HP, baik yang di mushaf, ya, sudah dianggap sudah tamat dulu 2 kali atau sekali. Bahkan Ramadan yang lalu tidak tamat juga. Allah utus nabinya kepada kalian untuk kalian ikuti, bukan untuk ditinggalkan. Al-Quran untuk dibaca, ditadaburi dan diamalkan. Rasulullah meninggalkan as-sunnah untuk diamalkan, diikuti, bukan ditinggalkan. Maka alangkah meruginya kalian jika kalian justru menyia-nyiakan bimbingan ilahi ini. Allah sangat sayang, dilengkapi sebuah petunjuknya. Tidak ada satupun hal, ya, ada qaul dari seorang ulama, Imam Bukhari pernah ditanya, cukupkah dengan Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah untuk seluruh hal? Ya, cukup. Begitu Imam Bukhari, begitu yakinnya Imam Bukhari. Cukup sudah. Jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan kesesatan sudah dikasih unjuk rambu-rambunya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, hati-hati manusia sangat butuh untuk berzikir dan mengingat wahyu yang diturunkan oleh Allah, serta mengisi ucapan-ucapannya dengan hikmah. Tidak semestinya hal itu dilalaikan, karena kelalaian adalah penyebab keras dan membengkaknya hati. Ya, begitu. Taisir Al-Karim Ar-Rahman. Jadi ikhwah, ya, bapak ibu-ibu yang menyaksikan ini,
Mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan sebenar-benarnya, dengan hati yang tulus. Ya. Lalu hendaklah kita seperti yang digambarkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ayat ini terpatri dalam-dalam di hati kita. Sesungguhnya ucapan orang yang beriman apabila diajak untuk kembali pada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul itu memberikan keputusan hukum di antara mereka, hanyalah dengan mengatakan kami mendengar dan kami taat, dan hanya merekalah orang yang berbahagia. Ketaatan membawa kebahagiaan. Sami'na wa ta'na. Ya, begitu. Dalam surat Al-Baqarah ayat akhir, hendaklah itu dibaca diulang-ulang, karena tidak ada dalam satu hadis maknanya tidak ada ayat atau firman Allah yang diturunkan sebelumnya kecuali pada umat ini. Salah satu kelebihan umat ini ayat Al-Baqarah akhir, yang sering dibaca dalam salat kita. Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, dan seterusnya ilal akhir ayat. Itu hendaklah dihafal dan dibaca. Kalau antum cuma sempat 3 rakaat ya sebelum subuh witir, 2 rakaat baca, rakaat pertama baca Al-Baqarah sampai semampu antum, semampu kita. Setelah itu di rakaat kedua baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai 3 ayat ya di pertengahan itu. Setelah itu tutup dengan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum sampai amana rasuluh sampai akhir. 3 rakaat. Ya, itu padat. Dalam hadis Bukhari dikatakan yakfi, mencukupkan. Makna hadis seperti itu. Mencukupkan itu. Ayatul Kursi kita ketahui, ya. Begitu. Mudah-mudahan dengan ayat itu pun menghiasi rumah antum berbeda dengan kubur. Ya. Jangan jadikan rumah-rumah kamu kuburan yang tidak dibacakan ayat Quran, baik secara mushaf baca ataupun dalam salat malam. Ayah-ayahnya ya bangun malam baca itu, sekedar untuk memenuhi syarat agar rumah ini jangan sampai jadi kuburan, tidak terdengar ayat Quran. Begitu. Kita masuk kepada kedua, ketaatan dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin." Dan dialah Allah mengajarkan pada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, "Sebutkanlah padaku nama-nama benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang benar." Al-Quran Al-Baqarah ayat 31. Ayat ini sebelumnya yaitu malaikat ya, berbicara pada Allah. Ya. Apakah engkau ingin menciptakan makhluk yang akan bertumpah darah, menumpahkan darah dan lain-lain. Lalu turun ayat ini. Ya, ayat ini menjelaskan Allah memberi ilmu kepada Adam yang tidak diberi kepada malaikat. Padahal malaikat kerja taat aja. Tidak ada malaikat yang maksiat maksudnya. Ya, berzikir, mendoakan hamba Allah begitu. Taat saja. Tapi ya, manusia yang namanya Adam dihormati oleh malaikat, diperintah oleh Allah karena punya ilmu. Tidak cukup taat, malaikat saja itu kagum dengan manusia karena ilmunya. Jadi ada orang taat tapi nggak punya ilmu, akhirnya apa saja ditaati, batu disembah, dianggap batu ini bisa menyampaikan permintaannya pada Allah. Dia cinta Allah tapi ada batu dibisikin sama syaitan. Kalau kamu mau minta sesuatu kepada Allah, ini batu bisa menyampaikan. Wali, kuburan, hutan, gunung,
Nah, ini karena kebodohan, karena tidak ada ilmu. Bahkan keris, dia nyembah Allah, tapi ada setan membisikkan, nggak cukup nyembah Allah, kamu orang kotor, kamu harus melalui wasilah. Wasilah itu orang suci. Gambarkan orang itu biar doa kamu diterima. Ini karena kebodohan. Dia taat sebenarnya, tapi dengan cara yang bodoh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Malaikat berkata, ya, menjawab, maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Quran surat Al-Baqarah 32. Ya, begitu. Coba bandingkan malaikat ini, tapi dengan adanya Adam, dan Adam diberitahu tentang ilmu, ya, selemu asma, semua nama disebutkan. Bahkan tafsir ada pendaringan begitu. Ya, semua dia sebutkan. Malaikat nggak tahu ini apa namanya. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Dan Allah berfirman, walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilman wa qala alhamdulillahilladzi faddalana 'alal katsiri min ibadihil mu'minin. Dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dengan ilmu dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Jadi orang beriman banyak, ada, ya, kebanyakan hamba-hambanya orang beriman. Tapi yang beriman berilmu sedikit. Yang beriman berilmu mengamalkan ilmunya nanti sedikit lagi. Yang beriman berilmu mengamalkan ilmunya dan ikhlas sedikit lagi. Beriman berilmu mengamalkan ilmunya dan ikhlas, terus muhsin, ya, sudah ikhlas muhsin lagi, ya, dia mau ada orang nggak ada orang udah sama muhsin, ya, muhsin ihsan, ya, dia beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalaupun dia tidak melihat Allah, dia tahu Allah melihatnya. Ibadah baik dalam sholat, bukan sholat aja, seluruh kehidupannya dia merasa dipantau oleh Allah. Ini muhsin, ya, begitu. Kalau ikhlas lebih cenderung tidak riya, ya, tidak syirik. Tapi muhsin sudah hampir jauh dari situ. Dia merasa kehidupannya bukan sholat saja, bukan ibadah mahdoh, ghairu mahdohnya pun sholat yang, ya, apa, ibadah-ibadah yang umum pun dia muhsin, muamalahnya muhsin. Ya, susah itu tingkatan itu. Ini An-Naml surat 15. Ini keutamaan Daud dan Sulaiman. Mereka ini dua-duanya raja, nabi dan raja. Tapi nggak pernah membanggakan kerajaannya. Yang dia bersyukur, alhamdulillah alladzi faddalna ala katsir, ya, min ibadil mu'minin. Karena apa? Ya, karena apa? Walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilman. Karena ilmu, bukan karena kerajaan, bukan karena mungkin dunia ini dia kuasai, ya, karena ilmunya, taat dan berilmu. Ini penting, ya, begitu. Allah Azza wa Jalla menyuruh Rasulnya yang mulia untuk memohon tambahan ilmu. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qur rabbi zidni ilman, dalam surat Toha surat 20 ayat 114. Tadi An-Naml ayat 15. Ya, begitu. Ada perkataan Syekh Sa'di, sungguh ilmu adalah kebaikan dan limpahan kebaikan memang dibutuhkan, ya. Ilmu itu limpahan kebaikan yang kita butuhkan. Oleh sebab itu, ada doa yang bagus di sini yang kita hendaknya ulang-ulang. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma anfa'ni ma 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Ya Allah, berilah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepadaku. Ajarilah aku hal-hal yang bermanfaat bagiku dan tambahilah aku ilmu. Ya, begitu. Ini semua jawaban bagi orang yang menjawab dengan benar
panggilan Allah. Ya kapan ini orang mau ingat Allah? Kapan ini orang mau takut pada Allah? Zikrullah dan lain-lain. Dan dari Ibnu Humaid rahimahullah dan Sa'id bin Mansur rahimahullah meriwayatkan bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berdoa, Allahumma zidni imanan wa fikhan wa yaqinan wa ilman. Ya Allah, berilah aku tambahan iman, pemahaman, keyakinan dan ilmu. Boleh kadangkala doa-doa ini jika enggak hafal dengan bahasa Indonesia. Doa itu boleh dengan bahasa Indonesia. Ya. Zikir kalau bisa dihafalkan, subhanallah, masa pakai bahasa Indonesia. Maha suci Allah, enggak bagus. Kalau zikir boleh, harus dengan bahasanya asli. Zikir beda. Kalau doa, kalau antum enggak, yang penting ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat, yang menyelamatkanku dunia akhirat, begitu. Baik, itu selesai ketaatan dengan ilmu. Ketiga, hamba yang taat yang mengamalkan ilmunya. Ya, setelah kita ada ilmu, hendaklah kita mengamalkan ilmu kita. Walaupun sedikit, dapatnya sedikit, kita amalkan itu. Jangan nunda-nunda. Ya, ilmu kalau ditunda lama-lama lupa, lahirnya nggak sempat mengamalkan. Ummu Salamah istri Nabi kita Muhammad SAW mengatakan bahwa beliau setiap pagi mengucapkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini kan doa tiap pagi kan kita baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib dan amalan yang diterima, ya. Begitu. Jadi ilmu yang akan berkesan bagi yang memilikinya setelah diamalkan. Ya. Dia akan berkesan pada diri pemilik ilmu itu. Baik diamalkan dan diajarkan, apalagi kalau sudah mengajarkan nggak harus punya majelis, ya tidak. Boleh mengajarkan kepada istri, anak, tetangga, begitu, teman, sejawat, ya. Yang penting antum ada kesempatan mengajarkan, ajarkan. Ya, tapi ilmunya harus sahih. Kalau ayat Quran jelas ayatnya, terus tafsirnya jelas, jangan menyimpang. Kalau hadis sahih hasan, ya, sahih li ghairi, hasan li ghairi, ya, begitu. Tidak boleh masih samar-samar kita udah ajarkan, habis ngajarkan 1 jam, maaf, telepon salah semua yang tadi saya ajarkan. Jangan seperti itu. Ya kasihan yang diajarkan. Ada teman saya kayak gitu di Australia. Tapi bukan ilmu agama, ya. Alhamdulillah bukan ilmu agama. Ilmu Wing Chun. Datang pagi-pagi ngajarin saya 1 jam lebih, 2 jam lagi. Habis itu nelpon, Afwan, akhi, itu salah semua yang saya ajarkan. Oh ya nggak apa-apa. Saya belum amalkan juga. Wing Chun tapi kalau agama kan bahaya, ya. Tapi kalau antum salah pernah mengajarkan orang, terus salah antum kejar dia, cari di mana. Akhi, hadis yang itu dhaif rupanya, tidak boleh itu antum amalkan. Boleh, gak apa-apa. Waktu itu antum belum paham dhaifnya. Kalau dhaif yang masih dhaifnya ringan atau nanti bisa naik ke hasan li ghairi, apa-apa. Tapi dhaif jiddan jangan disampaikan. Begitu. Dhaif yang benar-benar dhaif atau maudhu, palsu. Ya, hati-hati. Dan juga ya rusulu kulu min thayyibati wa amalu salihan inni bima ta'maluna alim. Hai rasul-rasul, ini semua rasul ini dipanggil oleh Allah. Makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya. Kalau Rasul sudah diberi ilmu, dia Allah maha tahu. Ya. 1, kunci beramal yang soleh, makan yang soleh, makan yang thayyib. Kalau makanannya haram, seorang akan takut mengamalkan ilmunya. Tidak akan berkembang ilmunya kalau makanannya haram. Ya, makanya selalu didampingi. Ya. Rizki halalan, rizki yang halal dan amalan makbulan.
Jika rizkinya haram, biasanya amalannya mardudun, tertolak. Begitu. Di sini digabungkan, hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik. Ini suratul Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibat wa amalu salihan inni bima ta'maluna alim. Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Makan yang halal, ya, kerja yang halal, setelah itu beramal yang soleh. Ya, Allah maha mengetahui. Ya, ini bima ta'maluna alim. Allah mengetahui. Manusia mungkin nggak tahu amalan antum yang baik-baik itu. Ya, nggak ada yang perhatiin, nggak ada yang puji, bahkan dihina. Biarkan, dihina lah. Ya, kerjakan. Kalau itu baik menurut Quran dan Sunnah, jalankan terus. Tidak perlu khawatir dengan sindiran orang, cemoohan orang, ya, hinaan orang, bahkan dibalik, ya begitu. Kita kerjakan baik, dia anggap buruk, ya nggak apa-apa. Buruk menurut mereka, tapi baik menurut Allah, sudah tenang, ya begitu. Kenapa? Allah tekankan, ini bima ta'maluna alim. Biasanya ujung-ujung ayat itu menggembirakan, ya. Ini bima ta'maluna alim. Itu menghibur buat orang beriman. Ya, setelah Allah perintahkan wa amalu salihan, beramal fil amr wa amalu salihan. Kalau titik situ selesai, bisa juga. Tapi Allah selalu ayatnya diiringi dengan hiburan, ya. Ini bima ta'maluna alim. Orang-orang mungkin nggak tahu, tapi ini bima ta'maluna alim. Sungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Buruknya Allah ketahui, baiknya Allah ketahui. Lalu apa problemnya dengan manusia? Ya, la yubali, bahasa syariatnya gitu, bahasa Al-Quran, bahasa hadis, la yubali, nggak peduli. Ya, jangan peduli urusan manusia. Ya, kalau capek kita mencari ridho manusia. Manusia ada berapa miliar di muka bumi ini. Hatinya beda-beda. Terus kita cari ridhonya, hancur kepala kita, hancur hati kita. Cari ridho hanya satu, Allah. Selesai. Ya, begitu. Dalam sebuah hadis disebutkan, an Mus'ab bin Sa'id an abihi annahu zanna anna lahu fadlan ala man dunahu min ashabin nabi, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama yansurullah hadhil ummah bid'afiha bid'awatihim wa salatihim wa ikhlasihim. Ya, dari Mus'ab bin Sa'ad, dari bapaknya, bahwa dia menyangka dirinya memiliki keunggulan dibandingkan para sahabat Nabi yang lainnya. Ya, sahabat nih, antara sahabat, ya ada kesan seperti itu, ya, bahwa dia menyangka dirinya memiliki keunggulan dibandingkan para sahabat nabinya yang lain. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menolong umat ini, ya, adalah dengan sebab doa, sholat, dan keikhlasan orang-orang yang lemah dari umat ini. Ya, hati-hati. Orang yang ekonominya mapan, posisinya bagus, ini itu, merasa oh saya sudah nyaman nih, sudah mapan, ya, bangga dan lain-lain. Hati-hati. Sahabat saja ditegur, ya. Apa? Innama yansurullah hadhil ummah bid'afiha bid'awatihim wa salatihim wa ikhlasihim. Jadi ada orang lemah, tapi dia berdoa, tapi dia sholat, tapi dia ikhlas. Itu bisa mengalahkan mungkin presiden, menteri, begitu. Orang lemah, papa mungkin nggak punya rumah, sampai sekarang masih ngontrak, ya, dan lain-lain. Mungkin tinggal di gubuk-gubuk. Tapi dia apa? Dia berdoa kepada Allah. Tapi dia apa? Dia sholat. Ya, akidahnya benar di sini dan ikhlas karena Allah. Tapi yang parah, sudah miskin, nggak berdoa, nggak sholat,
boro-boro ikhlas, nyembah gunung lagi. Ya ini banyak nih, walaupun kita nggak berani secara statistik, tapi bal aktsarum la ya'lamun, ya begitu. Kebanyakan mereka tidak paham. Sudah miskin karena udah minder, hidup miskin, akhirnya frustasi dengan rahmat Allah, akhirnya menentang Allah. Hidup doa juga sama, sholat juga sama, miskin-miskin juga. Sudah gak perlu sholat, gak perlu doa lagi. Ini yang hancur, yang rusak. Di dunianya miskin, di akhiratnya masuk neraka. Na'udzubillah. Ya. Ini hadis An-Nasai nomor 391 disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Targhib nomor 6. Jadi mari jangan berputus asa. Boleh jadi kita orang yang gak dipandang di muka bumi ini oleh siapapun, bahkan keluarga pun meremehkan kita. Ya, orang-orang paling dekat pun meremehkan kita. Gak apa-apa. Tapi doa yang benar di hadapan Allah, mungkin doa-doa antum mustajab. Boleh jadi negara ini makmur karena doa-doa orang-orang seperti ini. Boleh jadi negara ini tidak dipecah, dihancurkan oleh Allah melalui gunung-gunungnya dan musibah karena doa-doa orang ini dan sholat mereka. Mereka hadiri masjid, ya walaupun dingin, hujan, panas, ya kecuali mungkin kesiangan atau kelelahan, uzur syar'i, bukan kesengajaan. Kalau sengaja dia bertobat, ya orang-orang yang sholatnya benar. Kalau laki-laki di masjid, kalau perempuan di rumah, ya begitu. Dan ikhlas. Amalannya tadi, yang tahu amalannya Allah. Dia dilihat orang ya begitu, nggak dilihat orang begitu. Ada bos begitu, nggak ada bos begitu. Ya jangan berubah. Kerja ada bos rajin. Begitu bosnya nggak ada, santai lagi. Ya nggak boleh. Ini pekerja. Ini bukan menunjukkan orang Muslim yang baik, mukmin yang baik. Etos kerja dijaga. Kalau Anda mendapat amanah, ya begitu. Ada bos nggak ada bos, ada CCTV nggak ada CCTV, sama kerja, begitu. Kecuali lelah, kasih tahu bos, saya maaf, saya istri sakit, anak sakit, saya antar, saya lelah sekali. Kalau saya tidur sebentar di meja gimana? Boleh 10 menit, 10 menit insya Allah, begitu. Ada muamalah yang baik. Tidaklah amalan-amalan yang telah dikerjakan itu merupakan buah dari kehebatan seorang. Seseorang tidaklah mempunyai jasa atas amalan-amalan yang dikerjakannya. Hanya Allah saja yang mampu menggerakkan seorang untuk beramal, sebab taufik yang diberikan. Jadi kalau kita bisa mendatangi masjid itu bukan karena kehebatan kita, bukan. Karena taufik dari Allah. Hidayah itu taufik. Hidayah mengamalkan ilmu itu dari Allah, bukan karena kehebatan kita, bukan. Sangat lemah sekali, lagi lemas, lagi ini tetap berangkat ke masjid, nuntut ilmu, ya bekerja untuk anak istri, itu karena taufik dari Allah, bukan karena kehebatan fisik kita, begitu. Karena Allah menggerakkan hati kita untuk bergerak, cari nafkah. Karena Allah menggerakkan hati kita untuk baca Quran. Karena Allah menggerakkan hati kita untuk nuntut ilmu. Karena Allah menggerakkan hati kita untuk mengurus anak istri. Begitu juga istri mengurus suami dan anak. Itu karena Allah semua. Hidayatut taufik namanya. Ya. Ini bagus dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata, Allah lah yang mengilhamkan hamba-hambanya untuk bertaubat kepadanya, dan dia sangat bergembira dengan taubat hambanya itu. Meskipun taubat hamba itu tidak lepas dari karunia dan kemurahannya. Allah lah yang mengilhamkan ketaatan dalam diri hambanya, dan dia pula yang membantunya melakukannya, lalu membalasnya dengan pahala. Dan semua itu tidak lepas dari karunia dan kemurahannya. Coba, taubatnya karena Allah kasih ilham. Habis kita taubat dikasih pahala. Semua dari Allah itu. Ya, Allah mengilhamkan, taubat, kamu baru dosa ini. Begitu kita taubat dikasih pahala. Ya, jadi Allah memang Maha Pemurah, Maha bersyukur atas ketaatan hambanya. Begitu. Allah paling bersyukur. Ya. Begitu.
Lalu masuk kepada beberapa bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Fama man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra." Surat Al-Lail ayat 5 sampai 11. Ya, imam-imam kita suka baca ini. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Ya, kenapa kita tidak taat padahal nikmat begitu banyak? Ada apa? Ya, begitu. Pelajaran yang dapat dipetik dari ayat ini, ya, yaitu min thawabil hasanatil hasanatu ba'daha wa min jaza'is sayyi'ah sayyi'atu ba'daha. Balasan dari amalan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, sedangkan balasan dari amalan kejelekan adalah kejelekan yang selanjutnya. Kalau orang sudah biasa berbuat baik, kelihatan diterima nggak amalan baik yang kemarin, itu dari berbuat baik yang selanjutnya. Ramadan, puasa, baca Quran dan lain-lain, sholat tarawih, zakat, silaturahim. Terus pada Ramadan apa? Wah, hancur dia. Ya, minum alkohol, ninggalin salat. Itu nggak diterima itu Ramadan kemarinnya tuh. Kelihatan dari amalan selanjutnya. Tapi kalau dia konsisten, ya baca Quran masih ada walaupun tidak intens sebagaimana Ramadan, sholatnya wajib, yang wajib di masjid intens juga terus. Ya, ini artinya Ramadan kemarinnya semoga diterima oleh Allah. Itu indikasi di dunia begitu. Hati-hati kalau setelah Ramadan kendor, menjauh. Nah, ini mungkin Ramadan kita nggak terima. Setelah itu ibadah sampai haji, umroh. Makanya jika ada orang pulang haji baik, akhlaknya berubah, semoga hajinya mabrur, umrohnya mabrur. Tapi kalau pulang haji, padahal udah haji puluhan kali, tetap akhlaknya nggak berubah, bahkan tambah parah. Umroh juga hampir setiap bulan umroh. Ya, Ramadan 10 Ramadan terakhir di sana, tapi akhlak keluar dari negaranya, negara dari Mekah sama aja, bahkan buruk. Nggak ada bedanya dengan orang yang belum haji. Nah, ini layan faham, nggak bermanfaat hajinya itu. Itu tandanya ya kejelekan, balasannya kejelekan lagi. Jadi hajinya jelek di sana. Ya. Ibadah kita Ramadan jelek, umrah kita jelek, haji jelek. Ya, itu bisa diukur, bisa dikira-kira begitu. Ibnul Qayyim rahimahullah memberikan faedah ilmu yang amat berharga. Beliau rahimahullah berkata, yang artinya tahun ibarat pohon, bulan ibarat cabangnya, hari ibarat rantingnya, jam ibarat daunnya, nafas ibarat buahnya. Ya. Barang siapa yang hela nafasnya untuk ketaatan pada Allah, maka hasil dari pohonnya adalah buah yang baik. Setiap nafasnya ini ketaatan pada Allah. Nafas membaca Quran, nafas ya membaca hadis, nafas menuntut ilmu, nafas salat, puasa, zikrullah, menolong orang, berbuat baik kepada keluarga dan lain-lain. Itu semua akan berbuah, ya. Maka hasil dari pohonnya adalah buah yang baik. Barang siapa yang hela nafasnya untuk ketaatan pada Allah, maka hasil dari pohonnya adalah buah yang baik. Barang siapa yang hela nafasnya untuk maksiat, maka buahnya adalah hanzalah, buah yang pahit. Setiap orang akan memetik buah dari hasil usahanya pada hari kiamat nanti. Ketika dipetik barulah akan ia rasakan manakah buah hasil yang manis dan manakah yang pahit. Hasil ketaatan itu nanti yang benar-benar. Tapi di dunia sudah digambarkan. Kalau lahan nafasnya taatan, dia sudah bisa ya merasakan itu. Ya, zauq, athar ta'ah. Athar, tanda-tanda ketaatan kelihatan. Sudah Isya ya. Terus kita cukupkan di sini, nanti ada tanya jawab atau lanjutan di sesi kedua. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.